balik lagi. Hari ini kita mau ibadah sama-sama secara online. Mari sebelum itu kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan beribadah online Tuhan. Biar Kau yang hadir tengah-tengah setiap kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan itu merupakan sebuah kerinduan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, kami fokus memuji dan muliakan Engkau ya Bapa. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Tuhan Kau yang terhebat. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Mereka
mau tunjukkan kepala, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan, tanpa pandang siapapun kami ya Bapa.
kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami lebih dari apapun ya Bapa. Kami berharga Tuhan sebab Engkau Allah yang menciptakan setiap kami berharga ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami Tuhan, siapkan hati kami ya Bapa untuk menerima setiap berkat yang daripada-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau tetapkan ya Bapa. Jadilah seperti apa yang Engkau ingini ya Tuhan. Amin. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Youth Fresh, Youth Fresh GB Pasar Baru, di tempat dimanapun teman-teman semua berada. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah online Youth. Pada hari ini teman-teman semua bisa menyaksikan ini, kita bersama-sama beribadah walaupun di rumah atau di jalanan ya. Teman-teman Youth Fresh boleh sediakan waktunya, boleh sediakan sedikit spare waktunya untuk mendengarkan sharing kita pada hari ini. Hari ini saya akan membawakan sharing dengan tema move, ya, yaitu bergerak. Ya, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu butuh yang namanya bergerak. Kita selalu harus melakukan pergerakan, ya, menunjukkan bahwa kita hidup, menunjukkan bahwa kita bertumbuh, yaitu dengan cara kita bergerak. Ya, jadi setiap hari yang pasti kita harus bergerak. Nah, teman-teman, gimana sih kalau misalnya kita nggak bergerak? Nah, teman-teman pernah nggak tidur seharian penuh? Dari misalnya jam 12 malam atau jangan jam 12 malam, di jam 10 malam teman-teman Youth Fresh tidur, lalu bangun kembali sekitar jam 10 malam lagi, itu kan seharian, 24 jam tidur doang. Teman-teman pernah nggak? Kalau pernah ngelakuin itu, ya jangankan 24 jam, 10 atau 12 jam saja kita tidur. Begitu bangun, badan akan terasa sakit, badan akan terasa pegel-pegel teman-teman. Karena pergerakan kita pas tidur itu sangat minim sekali, sangat sedikit sekali ya. Cuman ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi tidak ada pergerakan yang membuat tubuh kita menjadi fit. Makanya kalau kita tidur seharian, begitu kita bangun, itu badan malah akan terasa sangat pegel, badan menjadi terasa sakit. Ya, oleh karena itu tubuh kita butuh bergerak supaya tubuh kita tidak kaku, teman-teman ya. Bayangkan aja kalau misalkan kita punya patung yang angle-angle-nya bisa bergerak. Kalau dia diam seperti itu terus sampai bertahun-tahun, lama-lama patung itu tuh akan menjadi kaku. Sendi-sendinya tidak bisa bergerak. Tidak akan sulit sekali digerakkannya. Ya, jadi butuh pelumas untuk mempermudah dia bergerak. Nah, sama seperti tubuh kita. Kalau misalnya kita diam aja kaku, nggak bergerak, itu sendi-sendi kita jadi mungkin kayak keset gitu ya. Jadi agak sulit untuk bergerak. Makanya kita lebih bagus setiap hari bergerak, berolahraga. Itu yang paling bagus ya teman-teman ya. Kan ada juga di berita bahwa ada orang yang tubuhnya itu kaku seperti kayu. Ya, itu sebuah penyakit yang dinamakan ankylosing spondylitis. Ya, jadi di mana si ruas persendian tulang belakang itu, yang ada ruas-ruasnya, persendian tulang belakang kita kan seperti ini, ada ruas-ruasnya ya. Jadi itu membuat kita bisa menjadi bergerak seperti ini. Nah, itu si ruas-ruasnya itu menjadi satu. Ya. Jadi keras. Makanya tubuhnya itu menjadi seperti kayu, kaku. Dia tidak bisa bergerak bebas seperti kita. Nah, bayangkan kalau misalkan kita menjadi seperti itu nggak bisa gerak sama saya, itu susah sekali teman-teman ya. Sangat sulit sekali kalau misalkan kita nggak bisa bergerak. Nah, aktivitas kita menjadi terhambat. Apalagi saat pandemi seperti ini, apalagi saat-saat pandemi seperti sekarang-sekarang ini, di mana tubuh kita harus berolahraga. Kita diwajibkan untuk berolahraga. Jadi
olahraga itu penting untuk kesehatan kita. Ya teman-teman ya, jadi kita harus terus bergerak, harus terus berolahraga supaya tubuh kita menjadi tetap sehat. Tubuh kita selalu fit ya. Apalagi dalam masa pandemi COVID ini kita dituntut, kita nggak boleh keluar tapi kita harus bergerak. Di rumah kita bisa olahraga. Tidak perlu yang ikutan demo lempar-lemparan batu teman-teman ya, nggak perlu yang seperti itu. Yang penting tubuh kita bergerak di rumah, dimanapun kita berada, kita bisa berolahraga. Olahraga ringan saja cukup, yang penting tubuh kita bisa menjadi tetap sehat teman-teman ya. Oke, dalam kehidupan rohani pun sama teman-teman. Dimana kita tetap harus terus bergerak, kita tetap harus terus maju. Sama seperti kita naik sepeda teman-teman ya. Kalau kita naik sepeda, begitu kita naik, sepeda itu harus kita kayu, harus kita goes. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan di sepeda itu. Ya. Tapi kalau misalkan kita berhenti, kalau kita nggak turun kaki, kita akan jatuh. Ya. Jadi kehidupan rohani kita pun sama seperti itu. Kita harus terus menggerakkan si roda ini supaya kita tetap terus bisa maju. Supaya kita tetap terus bisa move. Because we should move, kita harus bergerak. Tidak bisa berdiam di tempat, teman-teman. Ya, karena ada yang bilang bahwa bergerak itu suatu kewajiban sebagai kita manusia, teman-teman ya. Oke. Nah, dalam bergerak ini dalam rohani, dalam arti kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tetap melakukan perintah Tuhan. Itu apa? Tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa. Tetap membaca firman. Kita harus tetap membaca firman. Lalu kemudian melayani Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan. Ini kita harus tetap bergerak, kita harus tetap move. Ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya kita nggak bosan melakukan aktivitas, kita tetap terus bergerak. Ya, saya mau bacakan di Roma 12 ayat 2 tentang move ini ya. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apalagi saat ini, saat-saat pandemi, di mana kita harus stay di rumah, gak bisa bebas keluar, gak bisa ngapa-ngapain, gak tahu harus ngapain. Itu membuat kita menjadi orang yang malas untuk bergerak, menjadi orang yang sulit sekali untuk bergerak. Tapi jangan sampai ini menghalangi kerajinan kita. Ya, kita harus tetap rajin. Ya, rajin belum tentu dia ngotot. Tapi kalau dia ngotot, udah pasti dia rajin, teman-teman. Ya, jadi harus tetap konsisten menjaga pergerakan kita ini. Ya, jadi jangan sampai karena kita karena pandemi kita nggak pernah ke gereja, bukan berarti kita harus stop, bukan berarti kita harus stuck, tapi kita harus terus bergerak. Membuktikan bahwa pandemi ini mengajarkan sesuatu yang bahwa kita kenal Tuhan atau kita bertemu Tuhan bukan hanya di gereja. Jadi jangan jadikan gereja ini sebagai tempat kita bertemu Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa bertemu Tuhan. Makanya saat pandemi ini Tuhan membuktikan bahwa gereja itu ada di hati kita. Bukan tempat. Tempat ini hanya wadah untuk kita berkumpul, untuk kita bersama-sama beribadah. Tapi Tuhan membuktikan bahwa gereja itu bukan apa-apa. Karena gereja yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Jadi kita harus beribadah setiap hari dalam hati kita. Dengan cara kita berdoa, kita membaca firman. Itu yang harus kita lakukan. Lakukan terus perintah Tuhan. Karena gereja ada di dalam hati kita teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya lama-lama gak ke gereja jadinya terbiasa ya, jadinya males ya, jadinya kok kayaknya gak enak gitu ya. Nah, jangan sampai ya
Karena firman Tuhan berkata tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi jangan sampai teman-teman karena enggak ke gereja udah sekian bulan, udah hampir 1 tahun enggak ke gereja, teman-teman jadi kendor, teman-teman jadi drop, teman-teman jadi down, teman-teman jadi nganggap bahwa ke gereja itu enggak penting. Enggak seperti itu teman-teman ya. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Gimana caranya sih supaya kerajinan kita nggak kendor? Kita bisa lakukan di rumah. Kita bisa lakukan ibadah. Lakukan yang pertama, lakukan dengan hati. Lakukan dari hati teman-teman ya. Kalau misalkan kita datang ke gereja yang biasanya mungkin sebagai formalitas atau mungkin biar dilihat teman-teman bahwa kita tuh rohani sekali, enggak seperti itu. Ya. Lakukan dari hati. Jadi kita ke gereja sama di rumah itu sama sifatnya. Tidak ada perbedaan. Apa yang kita lakukan di gereja itu yang kita terapkan juga di rumah. Jadi kita datang ke gereja bukan untuk membuktikan ke orang lain bahwa kita rohani. Tapi di rumah kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman. Sama aja kayak kita nggak beribadah. Sama aja kayak kita nggak ke gereja, bukan seperti itu. Tapi lakukan apa yang waktu kalian lakukan di gereja, kalian terapkan kembali di rumah, teman-teman. Ya, jadi ibadah itu atau pelayanan itu tidak dilakukan karena formalitas saja. Karena gue udah dapet jadwal, jadi mau nggak mau gue harus ikut pelayanan, nggak seperti itu. Jadi lakukan dari hati, bukan hanya sebagai formalitas. Ya, jadi segala sesuatu yang harus dilakukan itu punya arti. Punya arti, jadi kita nggak bosen. Jadi kita nggak cepat bosen. Misalnya, kayak misalkan teman-teman yang masih sekolah. Teman-teman harus belajar menghafal. Misalkan besok ujian menghafal, teman-teman harus belajar yang namanya menghafal. Kalau teman-teman punya kemampuan menghafal yang tinggi, itu akan sangat cepat. Tapi bagi teman-teman yang daya tangkapnya, daya menghafalnya agak kurang, yang susah banget sih ngafal beberapa kata, itu akan sangat sulit sekali. Tapi kalau misalkan kita lakukan berulang-ulang tapi kita nggak ngerti artinya, kayak misalkan contoh kita menghafal Pancasila yang hanya 5 sila, itu kalau kita nggak mengerti meaning, nggak mengerti artinya, kita hanya menghafal saja. Sehari ini bisa hafal, seminggu udah lupa. Sama kayak seperti kita ujian. Kalau kita hanya menghafal tapi kita nggak ngerti maksudnya, kita nggak ngerti artinya, begitu kita hafal di rumah 100 kata, 1 langkah kita keluar dari rumah itu hilang 1 kata. Kalau kita hafal 100 kata, kita dari rumah sampai sekolah kita 1000 langkah, udah hilang teman-teman. Semua kata-kata itu hilang di jalan, sambil kita berjalan, 1 kata hilang, lupa teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak tahu meaningnya, kita nggak tahu artinya, kita nggak lakukan dari hati. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan dari hati, kita lakukan dengan sepenuh hati, yakin dan percaya itu akan teringat selalu di memori kita. Karena kita manusia memang diberikan Tuhan berkat yang luar biasa, skill kemampuan yang luar biasa, kita ini sempurna. Karena Tuhan memberikan segala sesuatunya, itu sudah Tuhan pikirkan. Jadi kita punya kemampuan untuk menyimpan memori yang luar biasa. Yang bahkan USB pun harusnya kalah. Banyak sekali di luar sana teman-teman yang anak kecil itu bisa menghafal sampai seluruh kota, seluruh dunia. Itu bisa dihafal. Seperti hanya membalikkan halaman buku saja. Ya, jadi memori kita itu diciptakan Tuhan kalau memang tapi memang hanya orang tertentu saja mungkin yang punya kemampuan seperti itu, karena nggak semua kita bisa seperti itu ya. Sifat dan kemampuan orang itu berbeda-beda ya. Jadi kalaupun saja kita punya skill kemampuan dan kita asah terus, itu akan menjadi kemampuan kita. Itu akan menjadi skill kita. Lakukan dan bukan sebagai formalitas, tapi lakukan dengan hati. Supaya kita nggak jadi bosan, kita jadi tahu apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, lakukan dengan penuh sukacita. Jadi lakukan apa yang kita senangi. Kayak misalkan kita senang olahraga renang, lakukan. Jadi kalau misalkan berenang, udah pasti nomor 1 duluan.
Pasti jalan duluan. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang kita senangi. Melakukan hobi. Misalkan hobi moto atau hobi membuat video. Itu meskipun lama dan berulang-ulang, itu nggak akan bosan teman-teman. Ya, itu nggak akan bosan. Karena apa? Karena kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan hati yang gembira. Ya, belajarlah tentang hal-hal yang kita sukai walaupun itu terus berulang-ulang. Tapi kan kita sukai, jadi kita nggak bosan teman-teman ya. Walaupun berulang-ulang kita nggak bosan. Ya, lakukan apa yang kita sukai dan sukai apa yang kita lakukan. Ya, jadi melakukan segala sesuatu yang kita sukai dan kita belajar menyukai apa yang kita lakukan. Apapun itu yang kita lakukan, belajar untuk menyukai. Ya, jadi kita nggak mudah bosan, kita nggak mudah capek karena yang kita lakukan adalah dengan penuh sukacita. Contoh, teman-teman mungkin cewek-cewek suka nonton film Korea misalkan. Kalau film itu dia senangi atau dia sukai, walaupun diputar berulang-ulang dia nggak akan bosan. Tapi untuk orang yang nggak suka, itu diputar berulang-ulang itu akan apa sih? Bosan banget sih nonton itu. Tapi buat kita yang happy, buat kita yang seneng, nggak bakalan bosan teman-teman. Ya, jadi belajar melakukan sesuatu yang kita sukai dan sukai apa yang kita lakukan. Sama seperti membaca Alkitab. Kalau membaca Alkitab lama awal-awal mungkin akan terasa bosan teman-teman. Tapi kalau kita yang pertama, balik ke yang pertama tadi ya, lakukan dengan hati. Kalau kita mulai buka Alkitab tapi kita baca dengan hati, lalu kemudian kita baca dengan penuh sukacita, itu akan menjadi hal yang kita sukai. Ya, itu akan menjadi hal yang kita senangi dan kita belajar untuk menyukai apa yang kita lakukan. Ya teman-teman ya. Sama seperti membaca Alkitab. Kalau kita senang baca Alkitab berulang-ulang sampai itu Alkitab habis, baca dari awal lagi, habis, baca dari awal lagi, itu tidak akan membuat kita bosan, itu malah akan membuat kita sukacita. Oke teman-teman, ya, sama seperti baca komik. Teman-teman, buat teman-teman yang suka baca novel atau komik, yang sudah baca sampai habis bolak-balik. Tapi kalau kalian suka sama hal itu, kalian senang dengan hal itu dan kalian baca dengan hati, kalian memahami, itu akan terasa menyenangkan dan gak bosan teman-teman ya. Jadi belajar melakukan apa yang kita sukai dan sukai apa yang kita lakukan. Jamin gak akan bosan baca Alkitab. Oke teman-teman, kita mau belajar sama-sama ya. Yang ketiga, pahami. Ya, pertama lakukan dari hati, lalu yang kedua lakukan dengan penuh sukacita. Yang ketiga pahami artinya, maknanya. Kalau kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita nggak paham kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2, kita nggak akan hafal teman-teman. Banyak sekali rumus matematika yang kalau misalkan kita nggak pahami, kita nggak ngerti teman-teman. Nggak akan bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita memahami rumusnya, kita tahu rumusnya, kita hafal rumusnya, lalu kita sukai pelajarannya, yakin dan percaya tidak akan membosankan. Ya teman-teman ya, tidak akan membuat kita menjadi bosan. Malah kita akan terus bergerak dan bergerak, kita akan terus ingin tahu, merasa ingin tahu dan ingin tahu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa? Karena kita senang, karena kita sukacita, karena kita hobi. Karena kita melakukan apa yang kita sukai. Dan kita belajar menyukai apa yang kita lakukan. Ya teman-teman, jadi harus kita pahami. Contoh lain lah, misalnya ada anak kecil. Pasti kalau anak kecil habis main, pulang main, pasti badannya bau, disuruh mamanya mandi. Kenapa anak kecil nggak mau mandi? Karena dia nggak tahu meaningnya dari mandi. Cuman taunya mandi jebar jebur aja. Dia nggak tahu artinya. Kalau mandi itu habis dia berkeringat, dia bau, begitu dia mandi. Artinya dia menjadi bersih, dia menjadi segar kembali, dan dia menjadi sehat. Karena mereka nggak tahu artinya, begitu disuruh mandi susah. Bener nggak sih? Kalau anak kecil disuruh mandi kan banyak yang lari sana lari sini karena susah. Karena mereka nggak suka mandi, karena mereka nggak tahu artinya mandi. Ya,
wajar karena masih kecil. Ya, jadi mereka nggak tahu meaningnya. Nah, belajar mengerti arti, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada artinya. Pasti mengerti, harus kita mengerti. Sama. Baca Alkitab pun, kalau kalian baca bolak-balik, tapi kalau kalian gak konsentrasi, kalian gak lakukan dengan hati, kalian gak suka cita, kalian gak punya niat, baca satu ayat aja, itu susahnya setengah mati untuk masuk ke otak kita. Betul gak teman-teman? Satu ayat hafalan aja, kalau kita hanya menghafal, gak tahu artinya, gak ngerti artinya, itu akan sangat susah sekali untuk dihafal. Tapi kalau kalian ngerti artinya, kalian tahu artinya, kalian paham, kalian dengan hati bacanya, dengan sukacita, dengan hobi, dengan menyukai apa yang kalian lakukan, yakin dan percaya 5 menit hafal teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan mau baca Alkitab, kalian juga harus mempersiapkan hati, harus mempersiapkan diri. Makanya move, bergeraklah. Teruslah maju, jangan stuck di tempat, jangan stuck di sini. Harus terus bergerak, ya. Karena kalau kalian berhenti, selesai teman-teman. Karena si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kapan saja. Begitu teman-teman stuck, begitu teman-teman lengah, disergap langsung. Tapi kalau teman-teman bergerak terus, dia hanya akan mengikuti aja bergerak. Karena nggak ada kesempatan dia untuk menyerang. Tapi begitu teman-teman stuck, begitu teman-teman memutuskan untuk berhenti, si singa itu siap melahap teman-teman. Oke teman-teman, janganlah kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi teman-teman jangan stuck, jangan stop. Tetap melayani Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, tetap baca firman Tuhan. Kita harus terus bergerak. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bahkan ketika kita terbaring pun, kita nggak bisa melakukan apapun, kita harus terus bergerak. Bergerak bukan secara fisik, tapi bergerak secara pikiran kita. Karena kalau pikiran kita nggak bergerak, tandanya kita sudah mati teman-teman. So we should move. Harus terus bergerak. Oke teman-teman, meskipun kita terbaring di rumah sakit, kita masih bisa berdoa. Kita masih membaca firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa baca, minta tolong orang lain untuk membacakan untuk kita. Banyak hal yang masih kita lakukan. Selama Tuhan masih mengizinkan kita ada di dunia ini, maka bergeraklah. Maka majulah. Sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, lakukan dari hati dengan penuh sukacita dan pahami artinya. Teruslah bergerak, teruslah layani Tuhan, dan biarlah api kita terus menyala sebagai semangat kita melayani Tuhan. Itu aja teman-teman, sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga itu mengingatkan kita semua dalam masa pandemi ini kita harus terus bergerak, gak boleh stuck, gak boleh berhenti. Keep move. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mulai saat ini kita mau berdoa supaya Tuhan tetap memberkati kita dengan luar biasa. Supaya kita boleh tetap menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi orang lain juga. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini ya Bapak, untuk firman Tuhan yang selalu ada bagi kami. Untuk firman Tuhan yang selalu bisa menguatkan kami ketika kami lemah. Untuk firman Tuhan yang selalu menopang kami ketika kami akan jatuh Tuhan. Untuk firman Tuhan yang selalu ada untuk kami. Untuk Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Bapak. Hari ini kami belajar banyak hal dari firman Tuhan. Dan biarlah kami terus bergerak maju semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kami tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian
ibadah online Youth Fest hari ini. See you on next week. Shalom. Ku berseru, ku